Halo para wibu, selamat datang di warung anime, tempat nongkrong dan ngopinya para wibu. Menu hari ini adalah Orewa Seikan Kokano Akutoku Ryusu. Lanjutan dari animenya yang baru-baru ini sudah tamat ya. Peringatan, bagi kalian yang tidak suka spoiler, kalian bisa skip video ini bagi kalian. Tapi jika kalian suka, kalian bisa menekan tombol subscribe, like, dan share agar channel ini bisa terus berkembang menjadi lebih baik. Sedikit info, Orewa Seikan Kokano Akuto Ryusui cerita utamanya berasal dari light novel. Namun ada juga versi manganya dan admin akan membahas versi manganya, tepatnya chapter 13. Setelah pemberian hadiah dan bentrokan dengan keluarga Liam sendiri. Karena ini versi manganya, mungkin agak sedikit berbeda dengan cerita originalnya atau light novelnya. Dan kita langsung saja ke pembahasannya. Di ruangan Liam dan kepala pelayan Brian sedang mengobrol mengenai item hasil lootingan melawan si Goas dan laporan pemulihan tawanan perang Goas. Yang saat ditemukan, Liam sangat memprihatinkan dan sangat tidak manusiawi, kini berangsur membaik dan bahkan sudah bisa melakukan aktivitas kembali normal. Saat pembicaraan sedang berlangsung, tiba-tiba Liam mengeluarkan kotak yang sangat aneh. Bentuknya kecil dengan ukuran yang sangat indah. Brian menjelaskan jika kotak itu mirip dengan kotak alkimia dalam legenda. Brian mengetahui karena dulu dia ingin menjadi seorang penjelajah. Namun Brian menjelaskan bisa saja kotak tersebut replika atau barang palsu karena kotak alkimia sudah seperti benda ajaib. Ya, lu bayangin aja, ada kotak yang bisa mengubah semua partikel benda mati kecuali benda hidup ke partikel yang penggunanya inginkan. Singkatnya ya, lu punya kotak itu, terus lu bisa ubah butiran tanah jadi emas. Nah, apa enggak enak dan isi banget roleplay hidup lu? Pada malam harinya, dia mencoba kotak tersebut dengan mengubah kayu menjadi emas dan 1, 2, 3 jeger. Bujuk kada beneran kayunya jadi emas. Anjir, hoki gak ketulungan. Ternyata kotak alkimia yang dibawa Liam adalah asli. Untung kagak dibuang atau diapain sama kekaisarannya. Bisa berapa kalau diambil tuh si Liam. Dan dari sana Liam mulai mengerti tentang sumber kekayaan Goas berasal dari mana. Liam pun mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada dewa yang telah membawanya ke dunia baru ini. Yang sontak membuat dewa tersebut langsung kesakitan hebat. Ya jelas kesakitan lah, orang yang bawa Liam dewa kemalangan diucapin terima kasih atau kenok tuh bocah. Singkat cerita, akhirnya Liam sudah dewasa dan waktunya untuk memulai acara kedewasaan Liam. Malumlah Liam orangnya gedongan ya. Udah gede wajib ngadain acara khas orang-orang gedongan. Brian dan Amagi bersusah payah mendanani Liam agar terlihat tampan dan berwibawa saat acara nanti. Saat Liam keluar hendak ke aula pesta, Liam didatangi oleh cewek-cewek yang cantik banget. Ya pastilah ya. Dan ternyata cewek tersebut adalah korban tawanan perang Goas bernama Christina Lestaros Blare. Singkat cerita, Liam ingin mengangkat Christina, belbet kita sebut aja Tiana ya, untuk menjadi kepala kesatria Liam. Namun Tiana berasal dari planet luar atau server luar. Tiana wajib mengikuti latihan selama 30 tahun untuk mendapatkan sertifikat kesatria kekaisaran. Di aula pesta, kolega Liam sedang berbicara tentang perkembangan Liam dan para tamu pesta. Mereka melihat banyak sekali pengusaha dan bangsawan datang. Namun yang membuat mereka cemas adalah tiadanya bangsawan kelas atas yang hadir di pestanya. Yang membuat para kolega Liam cemas akan posisi Liam di dunia politik kekaisaran ke depannya. Tak lama Liam pun masuk bersama Brian dan Amagi dan Tiana. Dan sontak kolega Liam melirik kepada Tiana. Dan ternyata nih si Tiana OP. Tiana adalah kesatria legendaris yang sangat kuat.
Ya kalau nggak dicurangi sama si Goas ya, atau autorata tuh si Goas ya. Dan pesta pun berakhir dengan cepat karena Liam yang mengcancel semua acara dan malah farming perompak di luar angkasa. Emang ya nih si Liam agak-agak lain ya. Orang lain mah seneng gitu ya, party gitu. Dia mah malah ngeluting gila. Di luar angkasa, Liam farming seperti biasa dan meluting hasil farmingannya dengan sangat bahagia. Karena dia sudah punya kotak alkemia, jadi mau apa aja semua materialnya bisa dengan mudah dia dapatkan. Saat farming, Liam didatangi oleh pabrik senjata ketiga yang hendak menawarkan barang baru. Namun di tengah pembicaraan muncullah perwakilan pabrik senjata yang ketujuh. Ya ini langganan si Liam ya, yang cewek kacamata itu di anime. Sontak mereka pun bercengkrama seperti sahabat ya, lebih tepatnya membuat heboh. Alhasil Liam pun membeli barang dari pabrik senjata keduanya. Anjir, diborong nih sama Sultan ya. Emang ya punya duit mah bebas gitu ya, mau borong apapun gitu. Saat pulang ke rumah, Liam disambut oleh bawahan Amagi dan mengirim laporan kepada Liam tentang material yang dibutuhkan. Dan Liam pun langsung menggunakan kotak alkemia untuk memenuhi semua kebutuhan wilayahnya. Saat hendak pergi, Liam ditanyai oleh Amagi karena Liam membeli lagi senjata dan kapal perang. Amagi khawatir Liam dicap jelek karena status keluarga yang buruk. Bayangin nih, keluarga Benfield sebelum Liam gitu. Mereka bangsawan kelas rendah gitu, nggak pernah setorin pajak ke kaisaran, matok pajak ke masyarakatnya, nggak benar, pokoknya jelek banget lah. Liam pun langsung merenung akan masa depannya. Agar tidak berakhir madesu, Liam hendak melunasi semua hutang keluarga Benfield dengan kotak alkemia, namun ditolak oleh Amagi karena hutang keluarga Benfield sangat banyak. Jika dilunasi semuanya, akan timbul kecurigaan sumber dana Liam dari mana. Liam pergi ke ruangannya dan meminta Brian untuk membantu menaikkan status bangsawan Liam. Dan seketika Brian pun sangat setuju, bahkan sampai nangis nih, emang aki-aki ya. Kalau urusan masalah penerus itu ya, menaikkan status bangsawan gitu, dia mah langsung ya, mangga gitu. Dan terpilihlah keluarga Viscount Rachel untuk latihan Liam. Keluarga Rachel sedang memeriksa data peserta latihan tahun yang baru. Mereka hendak melihat anak mana yang sangat potensial dan menguntungkan ke depannya untuk keluarga Rachel. Namun saat data Liam hendak diperiksa, tiba-tiba Dewa Kemalangan muncul dan mengubah data Liam. Jir, bau masalah ini mah. Dan benar saja, saat hari pelatihan keluarga Raja, data Liam tertukar dengan bocah yang bernama Peter Serapitak. Jir, nih gue kasihan banget nih sama si Brian. Bela-belain si Pisilian dibagus-bagusin, mari ditukar sama Dewa Sial. Ya jadi yang harusnya si Liam disambut hangat sama keluarga Raja malah berakhir disisihkan. Latihan neraka di keluarga Rachel pun dimulai. Liam dan anak-anak yang tersisihkan lainnya menjalani latihan yang super keras dan memeras tenaga juga pikiran. Namun di tengah aktivitas itu Liam menemukan dua sekutu baru, yaitu Kurt Sera Exner dan Elia Sera Berman. Meskipun status mereka berada di bawah Liam. Nah, ada fakta menarik nih selama pelatihan di keluarga Rachel. Karena data Liam yang ditukar dengan si Peter, jadi Liam menganggap Peter itu bangsawan yang hebat dengan segudang prestasi dan membandingkan dia yang bangsawan yang jahat. Emang ya, sarkas MC kita yang satu ini tuh kebangetan, padahal mah itu prestasi dia ya. Emang dia tuh orangnya nggak sadaran gitu. Hari latihan uji ketangkasan, Liam melawan Kurt. Mereka pun bertanding dengan sangat hebat dan saling memamerkan skill berpedang mereka. Ya meskipun berakhir digetok magic sama pelatih ya. Nah emang kelakuan nih si Liam memang ya tengil itu.
Setelah selesai latihan, Groot pun mandi dan siap-siap beristirahat. Groot merenung karena keahlian pedang Liam yang sangat luar biasa. Groot pun menganggap Liam orang hebat dan ingin mendapatkan 1-2 ilmu dari Liam. Groot pun berbicara dengan Liam tentang kondisi tempat wilayahnya yang sulit, pajak yang sulit, pajak yang sangat tinggi, untuk memenuhi kebutuhan operasional planet, dan tempat yang sangat sulit. Liam pun memberikan solusi yang sangat membantu. Dengan begitulah cerita Liam dan Groot pun berteman. Hari berikutnya, Liam dan teman-temannya melakukan pelatihan dari keluarga raja seperti biasanya dengan penuh semangat. Namun tengah latihan Elia datang dan memberitahu jika putri raja selingkuh dan suka bermain dengan banyak pria. Anjir lah, untung gak jadi sama MC kita nih. Ini model kesian bukannya ngasih sial ke MC tapi ngasih hoki. Liam pun dan kedua sahabatnya menjalani pelatihan dengan senang dan penuh semangat ya, walaupun beberapa peserta mengeluhkan latihannya yang sangat berat. Namun bagi Liam yang rutin olahraga, latihan ini jadi seperti aktivitas hariannya. Hari latihan pun hampir selesai. Liam pun melaporkan hasil latihannya ke Brian. Dan betapa kagetnya Brian melihat seragam yang dikenakan oleh Liam. Nah, ini gue jelasin kenapa si Brian kaget banget. Jadi, sebelum mengikuti latihan, Brian sudah memberikan banyak hadiah dan uang untuk keluarga raja, agar posisi Liam di politik meningkat dan menjadi murid VIP dan dijodohkan dengan putri keluarga raja. Singkatnya sih gitu. Namun sama Dewa Kemalangan ditukar data atau CV si Liam sama si Peter. Alhasil si Brian marah dan akan membuat perhitungan atau protes gitu ke keluarga raja. Ya jelas ngamuk ya si Brian. Orang dia udah bayar banyak, ngasih hadiah banyak banget. Malah tuanya si Liam masuk ke kelas umum bukan VIP. Dan konflik keluarga Benfield dan keluarga raja pun dimulai. Jam istirahat, Liam dan kedua sahabatnya sedang makan siang. Groot tiba-tiba cerita kalau bokapnya itu sangat populer. Dan Groot pun sangat terganggu dengan kepopuleran bapaknya. Nah, langsung dah otak duit si Liam tuh menyala ya. Emang nih si Liam kalau ngomongin duel, looting sama duit tuh cepet banget ya. Nah, Liam punya ide untuk meningkatkan pendapatan wilayah Groot. Groot bisa menjual foto dan tanda tangan bapaknya mirip kayak souvenir di acara idol gitu ya. Dan Groot pun setuju. Scene pun berpindah ke guru pedang si Liam. Ya, ini guru penipu keserot lagi anjir. Gue kira udah tinggal di mana gitu dan hidup enak. Secara doi kan dapat cuan gede hasil ngelatih si Liam yang meskipun sebenarnya dia penipu. Emang dasar aja nih MC kita hoki dan sarkasnya yang gak ketulungan. Nah, dan yang gak nyangkanya nih, guru penipu sekalinya nongol gitu ya, malah dapat masalah sama orang dan keributan pun terjadi di tengah kota. Namun tiba-tiba Liam datang dan dengan satu ayunan pedang tuh semua berandalan kalah. Liam pun ngobrol dengan gurunya dan meminta gurunya balik ke wilayah Liam karena dia akan membuat dojo di sana dan membuat guru Liam menjadi pelatih. Namun guru tersebut menolak dengan alasan, "Lo tau dah dia mah jago banget kalau ngeles." Tapi intinya mah dia takut ketahuan gitu, nipunya gitu. Kalau ketahuan kan bisa berabe dia dan hasilnya dia dikasih duit yang banyak sama si Liam. Dan Liam pun ditahan oleh pihak keamanan keluarga raja. Liam tiduran dengan santainya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan Liam pun didatangi oleh kepala pelayan keluarga raja. Dia menyuruh Liam untuk diam di sana sampai hukumannya selesai. Nah, ada sedikit info menarik nih. Ternyata yang dikalahin Liam itu mafia dari wilayah raja yang memiliki bisnis kasino, dan di kasino itu si Pitak adalah pelanggan setianya. Bukan hanya pelanggan setia, si Pitak punya hutang segede gunung di sana. Ampun, nih bocah dikasih enak malah ngelunjak. Emang
kelakuan si Pitak minus banget ya. Si Pitak hutangnya bisa lunas di sana, tapi dengan syarat harus ngasih informasi tentang si Liam, dan tanpa pikir panjang si Pitak pun setuju. Hari libur latihan. Waktu Liam dan teman-temannya bersenang-senang. Mereka pergi ke kafe dan memesan makanan sambil bercanda gurau. Nah, di sini si Liam malah bercandain ibu yang punya kafenya. Karena si ibu asik banget orangnya. Si Liam mau kasih tip gede, namun ditolak dan alhasil dia malah ngeborong makanan semuanya. Di tengah suasana kafe yang ceria, Liam dan teman-temannya berbicara ngelantur sampai bahas semua termasuk hal-hal 18+. Nah, menariknya Hisera ngasih info kalau di tempat Rajel ada penyakit. Ichi Bos bisa meledak. Dan seketika membuat Liam dan Krut langsung balik dan turu. Anjir nih, penyakit gila banget. Ichi Bos meledak bro, jadi hilang anjir. Gila adik lu tuh. Siapa yang kagak ngeri coba. Pagi harinya seperti biasa, si Pitak bikin onar di tengah lapangan, dan di tempat lain terjadi pertemuan antara kepala keluarga Rajel dan ketua mafia. Jir, gue nih cium-cium bau-bau masalah ya. Dan ternyata benar firasat gue. Ini si Liam pas acara latihan dan balik ke rumahnya, si Liam mau dibegal sama tuh ketua mafia dengan meminta bantuan keluarga Rajel dan si Pitak. Anjir, ngakak gue si Pitak dibawa-bawa, dikira OP tuh anak. Anjir, sumpah lah asli nih, gue ngakak banget sumpah. Dan yang bikin gue ngakak tuh, Dewasya pun malah ya ikut-ikutan gitu. Biar si Liam dapat sial gitu. Saat sedang latihan, tiba-tiba Krut mendapatkan telepon dari bokapnya karena wilayahnya diserang oleh perompak dan satelit utama mereka dijadikan markas besar perompak. Liam sedang berlatih melihat seekor anjing dan mengikutinya sampai tempat Krut dan mendengar masalahnya. Liam pun hendak membantu Krut. Nah, roh anjing di sini adalah anjing peliharaan si Liam dari kehidupan si Liam yang selalu ngebantu dari serangan dewa sial. Ini kalau nonton animenya pasti paham lah siapa tuh roh anjing itu. Ada fakta menarik nih, ternyata Hisera mengamati si Liam dan si Krut dari jauh, dan ternyata penyuka BL anjir. Pantesan gerecok mulu nih Hisera. Dan Hisera juga berencana ikut ke wilayah si Krut dan ikut farming perompak sama si Liam. Nah, ini mah alasan dia ya, biar bisa lihat si Liam sama si Krut gitu. Di kediaman keluarga Banfield, Brian mendapatkan seorang tamu wanita yang mirip dengan ia, bernama Selina, karena berbicara tentang Liam, dan betapa kagetnya saat Selina tahu kalau Liam sedang latihan dengan keluarga Raja. Di sini Selena memberitahu Brian kalau dia bisa memberikan rekomendasi keluarga yang lebih baik dan keluarga yang memiliki masalah internal yang sedikit. Nah, anjir, berarti ini keluarga Raja ada sedikit masalah ya. Akhirnya tiba di acara puncak latihan di keluarga Raja, yaitu duel untuk memperebutkan gelar siswa terbaik, dan di final Krut melawan si Pitak. Karena pertandingan sudah diatur dan Krut wajib kalah, akhirnya si Pitak yang menang. Jir, pastilah menang, orang si Pitak mantunya keluarga Raja dan emang kelakuan tengil gitu. Ini si Pitak di tengah-tengah selebrasi kemenangan malah nantangin si Liam, dan tentu saja lu jual gue beli, langsung dah dijabanin sama si Liam. Dan parahnya nih si Liam cuma bawa palu karet dan 3 duel pun dimenangkan sama si Liam. Gak pakai lama, cuma 1 hit anjir. Dan si Liam malah membuat bikin rusuh di arena dengan ngajak duel semuanya, karena ya mereka protes dan mencurigai si Liam curang. Padahal mah si Pitak yang curang ya. Dan dengan sekali ayunan palu karet tuh semua orang terbang. Dia ngebuat kepala keluarga Rajel jadi kuneng-kuneng pening lihat tingkah si Liam. Alhasil si Liam pun di backlist dari acara pesta perpisahannya. Di ruangan keluarga Raja, si Pitak menunjuk ke pohon bonsai dan berkata benda itu jelek. Hadiah dari siapa? Sontak kepala keluarga Raja pun kaget.
Bukannya itu dari si Pitak, dan kesalahpahaman pun Pitak dan keluarga Rajel pun dimulai. Emang ya nih yang ngasih si Lia bukan si Pitak, jadi emang belibet gitu. Di malam pesta, Liam yang sedang menunggu jemputannya balik duduk di taman dan datanglah pelayan keluarga Rajel membawa bonsai. Pelayan tersebut hendak membuangnya, namun Liam pun memintanya dan diambillah oleh si Liam. Tak lama Krut dan si Sarah datang. Mereka ternyata tidak ikut pesta. Perpisahan juga karena kalau nggak ada Liam nggak asik katanya. Yelah nih dua bocah bisa ngejilatnya ya. Pangkalan pesawat keluarga Rajel. Akhirnya armada kapal keluarga Benfield datang untuk menjemput si Liam. Di dalam pangkalan tiba-tiba ada pegawai keluarga Rajel yang menghina si Liam dan seketika pedang Tiana langsung ke mulut tuh bocah. Emang ya orang punya mulut kagak dijaga gitu. Mau disabit sama si Tiana. Untung si Liam datang dan memarahi Tiana untuk jangan bikin onar dan segera membawa barang bawaan dia ke pesawat. Tak lama datanglah kolega Liam yang mencarinya di pesta. Mereka panik karena tidak menemui Liam di pesta dan mencarinya di pangkalan pesawat, dan pabrik senjata ketiga dan ketujuh juga datang. Emang ya mereka kalau urusan Liam pasti garcap, secara Liam sumber duit gede mereka gitu. Oh iya, di sini si Tiana jemput Liam pakai pesawat utama keluarga Benfield yaitu VAR dari pabrik senjata ketiga, dan sumpah nih pesawat bukan hanya gede dan bentuknya bagus, tapi OP parah dan fasilitas di dalam juga super mewah yang ngebuat si Krut sama si Sarah jadi grogi. Singkat cerita, perang di wilayah Krut pun dimulai, dan lu tahu akhirnya pasti gimana, semua diratain sama si Liam. Meskipun musuh sudah menyerah, tetap diratain sama si Liam karena kejadian itu seketika Krut makin sungkem kepada Liam. Di tempat lain, ketiga cewek yaitu Sarah dan pabrik senjata ketiga dan ketujuh sedang mengobrol tentang tipe wanita yang disukai Liam. Dan pabrik senjata ketiga dan ketujuh mengira si Sarah mau nikah sama si Liam. Jelas dia mah penyuka BL sebenarnya. Namun disangkal oleh Sarah ya, jadi Sarah bukan gitu, cuma teman doang gitu ya. Teman tapi ya dia suka BL gitu. Di kediaman keluarga Rajel, kepala keluarga Rajel menjadi puyeng banget karena seluruh rencananya untuk mengalahkan Liam dan menginvasi wilayah Krut gagal total. Namun tiba-tiba telepon berbunyi dan ternyata putrinya yang sedang di wilayah Pitak kena masalah juga. Putrinya harus melunasi hutang keluarga Pitak dan bapaknya harus bantu militer keluarga Pitak. Plus si Pitak, bosnya meledak, jelas itu masalah berjibun. Dan seketika kepala keluarga Rajel pun pingsan. Di medan perang, Bapak si Krut menelepon si Liam untuk berterima kasih karena sudah membantu dan menyuruh Krut untuk memperhatikan dan belajar dari pertempuran Liam. Singkat cerita, mafia pun terdesak dan akhirnya mengetahui identitas asli si Liam yang sontak membuat kepala mafia akan meledakkan markas mereka dan akan menyeret Liam juga jatuh. Oh ya, gue lupa di sini Liam udah pakai robotnya si Apid ya, dan Tiana juga udah pakai robot khususnya. Kembali ke cerita, Liam pun merosting kepala mafia karena tindakannya yang pengecut dan menghubungi pabrik senjata ketujuh tentang lokasi bomnya. Ketika posisi bom sudah diketahui, Liam mengeluarkan jurus barunya dari Apid. Sumpah nih robot keren banget. Dan satu jurus seketika bom tersebut gagal. Bukan hanya gagal meledak, tapi ruangan komando utama musuh hancur dan perang pun selesai. Tiba waktunya ngeluting hasil perang di markas utama musuh. Liam dan pasukannya kesana kemari sambil ngeluting. Sampai tiba di ruangan yang ada patung aneh dan sedikit ngeri. Liam mendekati patung tersebut dan merasakan sesuatu yang aneh. Sontak Liam memerintahkan pasukannya untuk membawa patung tersebut dan memeriksanya lebih detail. Setelah perang, Liam pun istirahat di wilayah Krut selama 1 hari. Dan seperti biasa, si Sarah malah potret kebersamaan Krut dan Liam. Gila nih bocah, agak koslet ya. Dan latihan di keluarga Rajel pun berakhir.